Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pagi hari ini. Saudara, tema sarapan kita minggu ini adalah tentang ibu. Saudaraku, ada banyak contoh wanita-wanita hebat, ibu-ibu hebat dalam Alkitab. Tapi yang akan kita bahas pagi hari ini ada seorang ibu yang namanya mungkin sangat jarang disebut dalam kisah Alkitab. Tapi dari seorang ibu hebat inilah lahir seorang pemimpin besar yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Siapakah dia? Tidak lain, tidak bukan, dia adalah mamanya Musa. Siapa? Ibu Yokebed. Puji Tuhan. Sudah kasih Tuhan, nama Yokebed hanya 2 kali disebut di dalam Alkitab. Namun keberadaannya tetap Tuhan pakai untuk menggenapi janjinya bagi bangsa Israel. Mari sama-sama kita baca dalam Keluaran pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Saudara, pagi hari ini mari kita mau mengenal siapa Ibu Yokebed itu lebih dekat lagi. Yang pertama saudara, Yokebed adalah wanita yang keibuan. Di sini diceritakan dia bukan hanya tipe wanita yang sembarangan asal memiliki anak namun tidak mau bertanggung jawab atas hidup anaknya. Tidak saudara. Tapi dia menunjukkan kasihnya kepada bayi Musa. Di tengah-tengah keadaan yang kacau pada waktu itu karena Firaun berusaha untuk membunuh semua bayi laki-laki. Yokebed tetap mau mempertahankan bayi Musa. Dia tetap menjaga bayi Musa agar tetap hidup dengan cara disembunyikan selama 3 bulan. Poin yang kedua, Yokebed adalah wanita yang berani dan kuat. Saudara dikasih Tuhan, saudara bisa membayangkan bagaimana keadaan waktu itu. Menyembunyikan seorang bayi selama 3 bulan bukanlah suatu perkara yang mudah saudara. Bayi itu bisa rewel, bayi itu bisa menangis. Banyak resiko, banyak tantangan, banyak kesulitan, bahkan nyawa Yokebed menjadi taruhannya. Namun Yokebed memberi teladan akan kebenaran dan kekuatan cinta ibu yang ingin melindungi anaknya, yang rela berkorban nyawa sekalipun. Ini teladan yang bisa kita belajar dari seorang Yokebed. Poin yang ketiga, Yokebed adalah wanita teladan iman. Ketika bayi Musa sudah tidak dimungkinkan lagi untuk disembunyikan, iman Yokebed diuji saudara. Tidak mudah tentunya bagi seorang ibu untuk melepas bayinya pergi. Apalagi seperti cara Musa ini saudara. Dengan cara menaruhnya dalam sebuah peti. Kemudian peti ini dihanyutkan di tepi sungai Nil. Dengan mempertaruhkan kemungkinan bahwa bayi ini mungkin saja tidak selamat di tengah-tengah sungai Nil itu saudara. Namun inilah salah satu kembali teladan yang bisa kita pelajari dari Yokebed. Inilah bentuk iman Yokebed. Berserah dan percaya bahwa Tuhan pasti tidak tinggalkan bayi Musa. Percaya sepenuhnya bahwa Tuhan pasti melindungi bayi Musa. Ini iman yang dimiliki Yokebed. Saudara, apa yang terjadi? Iman Yokebed membuahkan hasil saudara. Karya Tuhan sungguh indah terjadi dalam hidup Yokebed dan Musa. Bukan hanya Yokebed bisa bertemu kembali dengan bayi Musa yang kemudian diangkat anak oleh putri Firaun. Tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan kepada Yokebed untuk menjadi inang penyusu. Bahkan dikasih kesempatan untuk membesarkan bayi Musa tanpa rasa takut. Puji Tuhan. Ini yang dinamakan keajaiban di atas keajaiban. Luar biasa. Dari kisah Ibu Yokebed ini kita mengerti dan memahami bahwa iman bukanlah hanya sekedar sesuatu yang disepelekan saja.
melainkan harus dinyatakan. Kiranya kisah Ibu Yokebed ini saudara bisa menguatkan dan memberkati setiap kita untuk semakin bersungguh-sungguh membentuk iman yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Serta taat dalam setiap kehendaknya. Kita mau taat dalam setiap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Untuk penggenapan rencana Allah bagi setiap kita. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.